Kalau kita memulai, apakah harus dengan modal yang besar? Enggak juga, bos. Jadi modal yang kecil itu untuk bisa kita kembangkan, sekaligus untuk pembelajaran kita, mencari ilmunya dulu. Jangan langsung besar. Kalau ilmunya nggak dapat, jangan sekali-kali main besar, bos. Nanti resikonya terlalu gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CKL Smart Farm. Kali ini kita akan membahas peluang usaha, bos. Sekarang kan dunia usaha, dunia kerja lagi sulit. Ekonomi bergerak lambat. Cari pekerjaan susah. Apalagi kita hidup di desa, bos. Harus pintar-pintar mencari peluang usaha. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berdayakan dengan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya lahan walaupun tidak besar dan bisa kita manfaatkan, seperti halnya dengan yang ada di belakang rumah saya, bos. Ini kandang saya luasnya cuma 400 meter dan geografisnya itu tanahnya tidak datar, tapi masih bisa kita maksimalkan, bos, untuk ternak entok. Dulunya saya pernah jatuh bangun untuk ternak ayam sampai 1000, gagal total. Ternak cacing gagal total. Ternak maggot ya karena berhubungan dengan sampah-sampah saya hentikan, padahal sudah pelanggan banyak. Tapi untuk kali ini adalah terakhir usaha saya, insya Allah, bos. Jadi saya mau naik pangkat dari yang biasanya main limbah-limbah sampah, sekarang main entok yang pakannya lumayan bersih. Jadi gini, bos, saya akan membahas untuk masalah peluang usaha yang bisa kita kembangkan di desa, karena kita mau menyamakan apa yang sudah saya tekunin di kandang saya. Saya hanya membahas untuk pembibitan entok, bos. Jadi peluang usaha ternak entok dengan sistem pembibitan itu sangat menjanjikan dan menguntungkan, dengan potensi menghasilkan omset jutaan rupiah dari skala rumahan. Itu kalau jumlah indukannya lebih dari 50. Ini juga bisa untuk usaha sampingan, bos, karena tidak menyita waktu. Ya tentunya harus kandangnya juga karena sifatnya untuk sampingan, populasi nggak mungkin banyak. Tapi karena saya ini bergerak di dalam peternakan pembibitan dan saya juga orangnya pengangguran, ya mau nggak mau saya tekunin untuk usaha utama saya, bukan sampingan lagi, bos. Jadi untuk prospek dan keuntungan, kenapa pembibitan entok sangat prospek? Pertama, permintaan pasar itu tinggi, bos. Jadi konsumen banyak yang mencari bibit untuk pembesaran, dan secara harga untuk penjualan itu relatif stabil daripada kita mengembangkan untuk pembesaran. Karena pembesaran itu kan mainnya kan musiman tuh, bos. Ada bulan-bulan tertentu yang harganya itu fluktuatif. Saat lebaran kita panen. Terus kalau kita memulai, apakah harus dengan modal yang besar? Enggak juga, bos. Jadi modal yang kecil itu untuk bisa kita kembangkan, sekaligus untuk pembelajaran kita, mencari ilmunya dulu.
jangan langsung besar. Kalau ilmunya nggak dapat, jangan sekali-kali main besar bos, nanti resikonya terlalu gede. Terus untuk sumber pendapatan, penghasilan, nah itu tergantung ini bos, tergantung dari jumlah bibit yang dihasilkan. Nah, dimulai dari telur dan indukannya. Kalau saya untuk pemasaran nggak ada kendala bos, malah yang jadi masalah itu produksinya sering terlambat. Ini untuk pemasaran saya biasa main di Facebook, kalau TikTok belum, makanya belum saya pelajarin. Terus untuk memanfaatkan lahan, saya bikin kandang untuk yang sekat-sekat bos. Jadi kita nggak main populasi terus dipakai didesain dengan untuk sistem indukan, enggak, saya memakai sistem sekat-sekat bos. Jadi setiap sekat saya manfaatkan, saya masukin populasi sekitar maksimal 7 dengan sistem yang intensif. Jadi pakai air minum tetapi tidak membuat becek lantai, dan kita manfaatkan juga untuk kandang di atasnya lantai itu ada kandang untuk breeding, untuk penghangat. Terus untuk pakan, jadi untuk biaya operasional pakan itu kalau kita bisa menekan pakan tapi tetap menjaga nutrisi, ya tetap harus kita menyeimbangkan bos, antara pakan alternatif yang gratisan ditambah dengan pakan pabrikan. Jadi selama kita bisa menekan biaya pakan dengan tidak mengurangi nutrisi, itu insya Allah akan sukses bos, tidak ada kendala. Namun untuk hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama untuk saat kita memulai, kita kan mulainya dari DOE bos dulunya bos, untuk lebih murah. Kalau langsung siapan ya harganya lumayan. Untuk pemilihan bibit ya cari yang bibit yang unggul bos. Untuk calon indukan namanya itu, nanti kedepannya akan menghasilkan bibit yang baik. Terus untuk manajemen kesehatan penting untuk mencegah penyakit dan memastikan pertumbuhan bibit yang optimal. Saya biasa pakai probiotik bos, dengan E4 saya perbanyak sendiri itu. Terus untuk manajemen kandang, nah, perencanaan kandang yang efisien baik untuk indukan maupun untuk anakan itu diperlukan kenyamanan dan kesehatan bos. Jadi konsep yang saya bangun itu kandang intensif, kandang tidak boleh basah, harus tetap kering. Bagaimana caranya? Itu setiap berkala kita evaluasi, setiap ada kendala-kendala yang tiap-tiap sekat di kandang saya bos. Untuk pakan bernutrisi tetap saya jaga untuk menunjang produktivitas telur dan pertumbuhan bibit. Jadi kalau untuk yang anakan saya pakai full pakan pabrikan pur, walaupun tidak yang begitu mahal-mahal, nggak apa-apa asalkan kita terjangkau. Kalau untuk yang indukan saya memakai ini pakan pur tapi shippingan dari pabrikan bos, jadi harganya lebih murah. Dan kunci yang terakhir itu ketekunan bos. Setiap usaha kalau kita nggak menekunin ya nanti bubar di jalan bos. Tetap semangat, kerja keras, itu faktor penting untuk mencapai kesuksesan. Untuk yang usaha yang saya kembangkan, pernah saya dalam waktu 1 tahun itu nggak dapat penghasilan ya, saya cuman bertahan aja, ada penghasilan untuk sirkulasi pakan. Karena saat itu saya indukannya 50 indukan, saya naikkan upgrade lagi
menjadi 100. Jadi penghasilan saya yang seharusnya dapat penghasilan, saya alokasikan untuk investasi untuk menambah indukan sampai 120 indukan. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan semuanya. Nanti kita evaluasi progresnya, tinggal menunggu hasilnya. Secara keseluruhan untuk bisnis pembibitan Entok menawarkan peluang yang cerah dengan potensi keuntungan yang signifikan, didukung permintaan pasar yang terus ada dan fleksibilitas dalam usaha. Jadi saya setiap hari masih terus belajar, bos. Itu kuncinya, bos. Bagaimana nanti bila ada kendala-kendala, ada masalah, ada perawatan, ada masalah kesehatan, itu yang harus kita evaluasi. Apalagi untuk pembibitan memang resikonya tinggi, harus memakai skill yang mumpuni. Makanya setiap hari kita harus belajar terus, bos. Tapi untuk benefitnya, profitnya ya lumayan lah, ada. Tiap hari kita bisa jual anakan, asalkan ini tiap hari ada yang menetas. Targetnya dapat penghasilan bagaimana, Pak? Nah, ini kalau konsep kita buat indukan sampai 120, itu saya jamin, Pak. Jadi tiap hari ada tetasan yang baru, taruh 30% dari 120, itu tiap hari itu ngalir terus duitnya itu. Ya, moga-moga ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Nyari kerja di luar sana susah, bos, apalagi usianya sudah jauh. Jadi jadilah para peternak muda yang sukses dengan menciptakan lapangan kerja sendiri maupun untuk orang lain. Itu, bos. Tetap semangat ya, bos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.